Di tengah riuh perbincangan soal dugaan penipuan investasi kripto yang menyeret nama Timothy Ronald, sebuah unggahan dari Deddy Corbuzier mendadak menyedot perhatian publik. Tanpa menyebut nama siapapun, Deddy Corbuzier membagikan video berisi cara cepat memiliki uang 1 miliar rupiah dalam hitungan bulan. Pada awalnya, video itu tampak serius dan meyakinkan, seolah menawarkan solusi instan yang kerap dijanjikan para mentor finansial. Namun, seiring berjalannya video, arah pembahasan justru berbelok menjadi sindiran tajam terhadap fenomena kelas investasi yang menjual mimpi kekayaan cepat. Alih-alih motivasi, Deddy Corbuzier menyusun alur satir dengan menggambarkan seseorang harus bekerja mati-matian hingga punya uang puluhan miliar, lalu mengikuti kelas tertentu sebelum akhirnya uang tersebut menyusut drastis. Video itu ditutup dengan gaya khasnya, memancing tawa sekaligus kesadaran netizen yang budiman. Respon publik pun beragam, dari komentar lucu hingga spekulasi yang mengaitkan unggahan tersebut dengan kasus Timothy Ronald. Banyak yang menilai pesan Deddy Corbuzier sebagai pengingat agar masyarakat lebih kritis, tidak mudah tergiur janji keuntungan instan, dan lebih realistis memandang dunia investasi di tengah maraknya kontroversi finansial. Ini nggak bercanda ya. Gua akan ngajarin kalian semua gimana caranya kalian bisa punya uang 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Siapapun kalian punya uang 1 miliar dalam waktu 3 bulan. And I'm not joking. No, serius. Gua ajarin rahasianya. And this can be worth. Gini caranya. Pertama, kalian harus kerja keras mati-matian sampai kalian punya uang 10 miliar. Oke? 10 miliar. Nah, abis itu kalian ikut kelas. Nah, lalu kalian ikutin tuh semua ajaran yang ada di kelas tersebut. Oke, ikutin. Kata orang yang suruh ini ikut, orang yang begini ikut, orang ini ikut. Ikutin aja semuanya. Habis itu, setelah 3 bulan, Anda akan punya uang hanya tinggal 1 miliar. Oke, tambahkan strateginya luar biasa. Pasti berhasil. Oke, itu adalah cara sederhana yang pasti berhasil. Bagaimana Anda bisa punya uang 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Breaking news nih kawan-kawan ya, Timothy Ronald dilaporkan oleh membernya sendiri dugaan penipuan kripto. Wah gila ya, nih gue nggak nyangka banget ya ada kayak gini kejadiannya. Laporan resmi masuk pada 9 Januari 2026 ini, jadi masih anget banget guys. Dan yang mengejutkan ya, pelapornya menurut sumber yang beredar itu malah dari member-membernya sendiri nih ya. Bisa jadi member-member rungkatnya tuh ya yang udah gedek mungkin ya. Dari kasus ini sendiri masih dalam proses pihak penyidikan dan juga pengumpulan barang bukti teman-teman ya. Jadi belum terbukti bahwa King Timothy Ronald ini jadi tersangka yang sesungguhnya. Belum, itu belum terjadi. Gue mau tahu komentar kalian tentang statement di belakang ini ya. Bang, udah kaya kok masih jualan kelas? Nah, kalian komen di kolom komentar tentang statement ini ya. Apakah Timothy bakal tertangkap? Kalau kalian gabut dan tertarik, coba baca di IG nih, akun ini nih. Ini bagus sih. Dan gue setuju sama statement di akun tadi ini yang gue share. Kripto itu cuma tempat orang pengen cari duit, pengen cepet kaya. Tempatnya orang para penipu, scammer, tapi nggak semuanya. Dan apakah Timothy menipu para membernya? Logikanya gampang banget aslinya. Saat kalian kuliah, bayar UKT sekian, terus kalian di DO atas kesalahan kalian sendiri yang kalian perbuat. Apakah kalian menyalahkan dosen, pembimbing, atau guru kalian? Dan disclaimer ini gue gak ada di biasa apapun, jadi gue netral, oke? Gue cuma pengen jepeng aja di sini. Kalau menurut kalian gimana tuh? Gue akan bongkar satu nama, Timothy Ronald. Baru ini Timothy Ronald itu dilaporkan atas kasus penipuan mata uang kripto, memakan korban 3.500 member yang mencapai 200-an miliar. Wow, uangnya sangat fantastis. Tapi ada satu akun anonim yang menarik di sini, Skyholic 888. Dia selalu membongkar, mengkritik narasi dari
Timothy Ronald. Sampai dia pernah membongkar kasus investasi di Hollywood yang katanya itu hanya 50 miliar. Tapi Timothy Ronald mengaku 200-an miliar. Nah, pertanyaan saya, siapa akun Skyholic ini? Nah, ternyata di dalam beberapa temuan gue, akun Skyholic ini itu terafiliasi dari Indra Kent atau orang Indra Kentnya sendiri. Coba bayangin di sini, Indra Kent dulu ditangkap di tahun 2022. Akademi Kripto itu berdiri di tahun 2022. Jadi kayak setelah Indra Kent gak ada penggantinya gitu loh. Menurut keyakinan gue, ini orang gak bekerja sendiri, ada elit yang mengendalikan itu semua. Siapakah dia? Komen di bawah ini. Timothy Ronald resmi dipolisikan, dan juga banyak dari berita-berita ngomong ini Indra Kents jilid 2. Nah, kita bahas di video kita kali ini ya. Sebenarnya kasus ini beda ya, dimana kalau Indra Kents itu yang dia tawarkan adalah kaya cepat lewat kripto. Nah, akhirnya main namanya binary option, teman-teman. Uangnya kalian setor ke dia, uangnya dibawa kabur, digulung lagi di kripto, makanya dia bisa kaya cepat ya. Nah, kalau yang Timothy Ronald lakukan, itu dia jualan kelas. Di kelas itu, dia bagi-bagi juga sinyal. Berharap orang-orang yang masuk sinyalnya dia itu benar, jackpot gitu. Nah, tapi namanya tebak-tebak koin, teman-teman. Nggak ada yang tahu benar atau salahnya ya. Dan kalian yang eksekusi sendiri loh. Beli atau jualnya kan sama tangan kalian sendiri. Nah, makanya jangan pernah tebak-tebak harga, teman-teman, kalau di kripto. Ya, mending kalian coba pelajari dulu nih, mesin trading otomatis ya, automatic trading, bantu beli di bawah, jual di atas, sudah legal. Uangnya juga di rekening kalian masing-masing. Ada resikonya? Ada. Pelajari dulu teman-teman, makanya belajar dulu, pahami resikonya, baru kalian lihat rewardnya seperti apa. Oke, segitu aja hari ini. Salam gue si Koko Cuan Kripto, to the moon. Seorang pengusaha muda, influencer investasi diidolakan ribuan anak muda. Sekarang namanya dilaporkan ke polisi. Siapa yang gak kenal Timothy Ronald? Karena dugaan penipuan kripto miliaran rupiah. Ini bukan gosip dan ini laporan resmi. Timothy Ronald muncul dalam laporan dugaan penipuan trading kripto. Laporan masuk ke Polda Metro Jaya tanggal 9 Januari 2026. Korban mengaku rugi hingga miliaran rupiah. Mayoritasnya muda usia 18 sampai dengan 27 tahun. Modus yang disebut korban adalah masuk grup edukasi kripto. Disarankan beli aset tertentu, dijanjikan return ekstrim bahkan sampai ratusan %. Faktanya, harga justru anjlok dan uang tidak kembali. Tapi dengan baik-baik, saat ini belum ada tersangka. Kasus masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Artinya, secara hukum semua pihak masih dianggap tidak bersalah. Tapi kasus ini membuka masalah besar di dunia kripto Indonesia. Kalau kamu melihat janji profit tinggi, ajakan ikut sekarang sebelum terlambat. Figur publik dijadikan tameng kepakaian, resiko nyaris tidak dibahas. Itu bukan edukasi, itu red flag. Dan ingat sekali lagi, di kripto yang paling cepat kaya biasanya bukan investor, tapi yang menjual mimpi. Kalau kamu peduli literasi keuangan dan nggak mau ada korban berikutnya, share video ini ke teman-teman kalian. Tulis komentar, kripto harus waras karena uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaannya hancur nggak semudah itu kembali. Lagi viral kasus Timothy Ronald yang terancam di penjara. Kalian lihat ini ya. Jadi digadang-gadang sebagai Indra Kents nomor 2. Kita bahas. Kalau Indra Kents itu kan memasarkan yang namanya binary option. Itu jelas-jelas fake market. Itu jelas-jelas penipuan. Tapi kalau Timothy Ronald ini kan jualan kelas. Ada modulnya, ada sinyalnya. Nah, kebetulan sinyalnya ada yang betul, ada yang salah. Dan tahun lalu itu kebanyakan salah. Karena alt season yang katanya bakal ada, ternyata gagal terjadi. Kurang lebih seperti itu. Misalnya koin manta, Timothy Ronald misalkan sarankan untuk beli. Tapi kan kita harus analisa dulu. Nah, pas kita analisa, kan kita masuk. Tapi kan namanya koin gak ada yang tahu geraknya kemana. Betul gak sih? Akhirnya koinnya turun. Turunnya 90% lagi. Rakpul itu koin ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu salah Timothy Ronald? Atau karena kita yang serakah ikut sinyal itu juga? Banyak yang all in ke manta, padahal kan nggak disuruh all in. Nah, apakah ini semuanya salah Timothy Ronald yang menyebabkan Timothy Ronald ini layak di penjara? Menurut gua di sini kita juga ada salah. Cuman gua nggak tahu ya. Menurut pendapat kalian gimana ya? Tulis di kolom komentar. Dan menurut gua mungkin dia tidak bisa dipenjarakan ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu juga ya gimana. Tulis di kolom komentar aja.